Yang pertama yaitu menggerakkan kursor dengan mouse. Klik pertama untuk mengetahui letak kursor. Klik kedua akan memblok satu kata. Klik ketiga akan memblok satu paragraf. Dan pada mouse terdapat menu scroll ke atas dan scroll ke bawah. Selanjutnya, klik kanan untuk menampilkan berbagai menu-menu, misalnya font dan paragraf. Yang kedua, menggerakkan kursor dengan keyboard dengan menggunakan tanda panah. Tanda panah atas menggerakkan kursor ke atas, tanda panah ke bawah menggerakkan kursor ke bawah, tanda panah ke kanan menggerakkan kursor ke arah kanan, tanda panah ke kiri menggerakkan kursor ke kiri. Adapun jika ingin memblok kalimat, kita bisa menggunakan Ctrl Shift tanda panah atas untuk memblok kalimat ke atas, dan untuk Ctrl Shift ke bawah akan memblok kalimat ke bawah. Untuk Ctrl Shift ke kanan akan memblok kalimat ke kanan, dan untuk Ctrl Shift ke kiri akan memblok kalimat ke kiri. 2. Menggunakan tombol penting dalam penyuntingan. Yang pertama, Ctrl A untuk memblok keseluruhan teks dan Ctrl B untuk menebalkan teks. Ctrl C untuk menyalin teks dan Ctrl D yaitu mengubah format huruf. Ini akan memunculkan kotak dialog yang berkaitan dengan pemormatan huruf secara lengkap. Ctrl E yaitu untuk rata tengah atas, Ctrl F yaitu mencari teks atau objek spesial lainnya dalam dokumen. Selanjutnya, Ctrl G yaitu untuk menuju ke suatu halaman, bookmark, footnote, tabel, komentar, gambar, atau ke lokasi tertentu lainnya. Untuk Ctrl H, mencari teks tertentu di dalam dokumen, kemudian menimpangnya atau mengganti teks tersebut. Untuk Ctrl I yaitu memiringkan teks, dan untuk Ctrl J membuat format teks menjadi rata kanan ke kiri. Untuk Ctrl K yaitu membuka menu atau kotak dialog insert hyperlink. Untuk Ctrl L yaitu membuat format teks menjadi rata kiri. Untuk Ctrl M menggeser first line, indent, dan left tab pada mistar dokumen. Untuk Ctrl N yaitu membuka atau membuat dokumen baru. Untuk Ctrl O yaitu membuka menu atau katalog dokumen. Untuk Ctrl V yaitu membuka menu atau katalog dialog print. Dan untuk Ctrl Q yaitu menghilangkan nomor urut. Untuk Ctrl R yaitu membuat format teks menjadi rata kanan. Untuk Ctrl S yaitu menyimpan dokumen. Untuk Ctrl T yaitu menggeser left tab pada mistar dokumen. Untuk Ctrl U untuk
Selanjutnya, Ctrl U yaitu untuk menggarisbawahi teks. Untuk Ctrl P yaitu menampilkan hasil teks yang sudah di-copy. Untuk Ctrl W yaitu menyimpan dan langsung menutup program Microsoft Office yang dipakai. Ctrl X untuk Ctrl X yaitu memotong teks. Untuk Ctrl Y yaitu mengulang atau meneruskan kembali aktivitas yang dibatalkan. Ctrl Z yaitu batalkan aktivitas terakhir. Dan Ctrl 1 yaitu memberikan jarak spasi yang kita blok. Ctrl 2 memberikan jarak 2 cm pada teks. Ketiga, mencari dan mengganti teks. Untuk mencari dan mengganti kata atau kalimat pada sebuah dokumen, silahkan klik pada sebuah dokumen, yaitu Undang-Undang Dasar. Lalu pilih Refresh. Lalu tulis di font white yaitu Undang-Undang Dasar. Dan refresh white yaitu UUD. Lalu pilih refresh dan refresh all. Maka teks tersebut akan berubah menjadi UUD. 4. Merencanakan dan menggunakan enter correct atau auto text. Langkahnya, misal kita ingin mengubah kata UUD otomatis menjadi Undang-Undang Dasar. Maka kita blok UUD, lalu pilih tanda panah ke arah kiri, lalu pilih more comments, lalu pilih proofing, pilih autocorrect options, tulis undang, lalu pilih refresh, yes, dan oke. Maka akan berubah menjadi Undang-Undang Dasar. Saya akan mengulangnya, yaitu Undang-Undang Dasar, lalu pilih enter, maka akan berubah otomatis menjadi Undang-Undang Dasar. 5. Mengatur orientasi halaman. Di sini saya akan memberitahukan cara mengatur orientasi halaman potret dan landscape. Yang pertama, kita blok kalimatnya, lalu pilih page layout, pilih orientasi, lalu pilih landscape. Maka halaman tersebut berubah menjadi landscape. Kedua, kita blok kalimat tersebut, lalu pilih page layout, terus orientasi, lalu pilih landscape. Maka di dalam satu dokumen terdapat potret dan landscape. 6. Perataan dokumen. Langkah pertama, kita pilih page layout, pilih margin, pilih custom margin, pilih layout, dan pada vertical alignment pilih top, lalu OK, yaitu
maka semua kalimat ini akan mengarah ke atas. Kedua, pilih page layout, pilih margin, pilih custom margin, pilih layout. Pada vertical alignment, pilih center, terus OK. Maka semua kalimat akan mengarah ke tengah. Selanjutnya, pilih margin, custom margin, layout, lalu pilih bottom. Terus OK. Maka semua kalimat akan mengarah ke bawah. Fungsi dari margin, perataan dokumen ini untuk menghindari apabila ada halaman yang kosong. Ketujuh, pemakaian bullet dan paragraf bernomor. Bullet dan paragraf bernomor adalah perintah untuk membuat simbol atau penomoran secara otomatis pada awal kalimat. Adapun cara menggunakannya, pemakaian bullet atau simbol biasanya tidak mempunyai tingkat keutamaan atau langkahnya yaitu kita blok kalimat, lalu pilih bullet, maka akan berubah seperti ini. Untuk langkah kedua, kita blok seperti ini, lalu pilih numbering yang akan digunakan, maka akan berubah menjadi huruf. Dan pada pemakaian nomor, memiliki tingkat keutamaan. 8. Mengatur jenis, bentuk, ukuran, warna, dan tata letak huruf. Yang pertama yaitu mengatur jenis huruf pada Microsoft Office, yaitu klik Home, lalu pilih jenis huruf yang akan digunakan, misalnya Times New Roman. Misalnya Arial akan berubah menjadi tulisan berbentuk Arial. 2. Mengatur ukuran huruf pada Microsoft Office. Yang pertama yaitu kita blok tulisan, lalu pilih ukuran, misal kita pilih 14, maka tipe tulisan tersebut akan berubah menjadi 14. Selanjutnya yaitu mengatur warna huruf pada Microsoft Office. Yang pertama, kita blok tulisan yang ingin diubah warnanya, lalu pilih warna yang akan digunakan, misalnya warna biru. Maka tulisan tersebut akan berubah menjadi biru. 9 yaitu pemberian header, footer, nomor, halaman, footnote, dan endnote. Yang pertama yaitu penomoran halaman, page number. Caranya yaitu klik menu insert, pilih page number, lalu pilih yang akan ingin digunakan. Maka akan berubah seperti ini. Lalu close header. Dan selanjutnya itu header and footer, merupakan bagian dokumen atau teks yang muncul di setiap halaman pada posisi atas maupun bawah. Jika posisi teks atau dokumen tersebut di atas halaman disebut header, dan jika posisi di bawah halaman disebut footer. Adapun cara membuat header adalah sebagai berikut, yaitu klik menu insert, lalu pilih header, lalu pilih salah satu bentuk header, misalkan black, lalu pilih close header and footer. Selanjutnya yaitu cara membuat header sebagai berikut, yaitu pilih insert, lalu pilih footer,
lalu pilih bentuk footer yang akan digunakan. Lalu close header and footer, lalu pilih insert. Selanjutnya, footnote and endnote. Footnote adalah catatan kaki dan endnote catatan akhir biasa digunakan dalam dokumen karya ilmiah atau tesis. Adapun caranya yaitu posisikan kursor, lalu pilih referensi, pilih insert footnote, maka lalu pilih catatan kaki yang akan ditulis. Atau klik referensi, pilih insert endnote, dan tulis catatan kaki yang akan digunakan.